are you today? I hope you and your family and all be happy. Ya, dari sini perkenalkan saya Fatulani dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam akan memberikan sebuah kultum mata kuliah retorika dakwah. Mohon disimak ya. Check it out. Lama menuratil bahri, la tirtu ilaikum huban. Walaqad a'tana likulli syai'in wa likulli atfal. Yakni bi kalimati bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal 'ilmi wal yaqin wa ayatahu bil adillati qa'atin wal barahin wa ja'alahu lil 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasulahu amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nawaz Syarif MAG selaku dosen pengampu retorika dakwah. Dan tak lupa kepada teman-temanku yang berbahagia dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah memberikan kita syafaatnya di yaumil qiyamah. Dari gelapnya zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perkenankan saya di sini untuk memberikan sebuah kultum atau tausiah yang bertemakan keyakinan adalah sebuah solusi. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada petuah selain tindakan dan tak ada utaran selain perkataan. Dan tak ada pula tindakan selain kita melakukan hal-hal untuk melangkah perbaikan. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kalau kita tidak yakin pada diri kita sendiri? Bagaimana kita goyah dengan apa yang kita lakukan? Ada dasarnya manusia mempunyai keraguan, tapi pada hakikatnya manusia berhak untuk memilih keraguan itu. Yakin hakikatnya terbuat dari sebuah umpama ketika kita sudah tidak bisa melakukan apa yang akan kita lakukan, kita tidak bisa mengendalikannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berkata, idza kana yakunu, ketika Allah telah menjadikan segala sesuatu yang telah dijadikan akan terjadikan pula. Kun fayakun, jika Allah telah menghendaki, apa boleh buat jika kita melakukannya? Dan sebagaimana kisah kundisah ataupun kita terbelit dengan sebuah permasalahan, itu akan memudahkan kita goyah dan takut akan masalah itu. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, rasa cemas, rasa khawatir, dan rasa surah gundau menjadi satu. Dan ini bisa kita ambil beberapa petikan hikmah dari apa yang telah kita pelajari. Dari demikianlah ketika Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabatnya berjalan, dan seketika itu ada salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bertanya, wahai Rasulullah, kenapa hambamu tidak mempunyai keyakinan yang erat? Ditanya kembali kepada Rasulullah, wahai umatku, kenapa? Hal apa yang membuatmu seperti itu? Sehingga umatnya itu menjawab, ketika saya berdoa, ketika saya meminta, tidak ada satupun yang dikabulkan oleh Allah. Seberapa besar dosa saya, seberapa besar naik saya, sehingga apapun yang saya lakukan tidak bisa terkabulkan. Dengan gampangnya Rasulullah SAW menjawab, wahai umatku, kenapa kamu tidak yakin? Kenapa kamu takut akan hal itu? Allah itu maha kaya. Allah itu maha memberikan jalan kepada hambanya yang berusaha. Sini aku beritahu, ada salah satu amalan yang bisa kamu kerjakan sehingga hati kamu tenang dan kamu bisa mengembalikan keyakinan kamu. Masalah ijabah tidak mengijabah, hanya Allah yang tahu. Aku beritahu kamu bagaimana amalan itu, sehingga umatnya menjawab, wahai Rasulullah, apa itu? Dan Rasulullah pun menjawab,
ketika disabdakan dalam hadis Rasulullah riwayat dari Ibnu Hajar dari kitab Mudhul Maudhu. Di sini dijelaskan, ketika kamu melakukan amalan ini, kamu akan mendapatkan hakikat ketenangan hati dan ijabah dari doamu. Apa itu ya Rasulullah? Ketika kamu bisa mendapatkan hal itu, kamu akan mendapatkan ketenangan jiwa. Gampang amalannya. Seperti ini, wahai umatku. Ketika kamu sholat maghrib dan juga sholat subuh, setelah itu usahakan untuk membaca selawat Nabi sebanyak 100 kali. Niscaya hajatmu, 30 hajatmu di dunia dan 70 hajatmu di akhirat kelak akan dikabulkan. Wah, betapa istimewanya. Dan setelah itu umatnya pun menjawab, wahai Rasulullah, bagaimana aku bisa melakukan itu sedangkan aku tidak tahu bacaannya? Rasulullah pun menjawab, bacaannya seperti ini. Innallaha yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bacakanlah itu sebanyak 100 kali bacaan setelah sholat subuh dan juga sholat maghrib. Seketika itu hatinya pun merasa tenang dan tanpa rasa gundah. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dijaga itu kita bisa mengambil hikmah dari perkataan Umar Ustaz Mansur, ya sebagaimana ketika beliau memberikan petuah bijak dan memberikan kesan-kesan yang bisa kita ambil hikmahnya. Salah satunya yaitu ketika kamu kurang yakin, ketika kamu goyah dalam tindakanmu, ambillah air wudu